بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Farkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saum ramadan wa hajju baitillahil haram. Zakara al-musannif rahimahullah ta'ala. Siapa musannif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kama ja'a fil haditsis sahih, buniyal islamu ala khamsin, ay qawaidu au da'aimu. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya apa? Dibangun di atas qawaid, 5 kaidah, 5 penopang. Wa fi riwayatin ala khamsin, ala khamsatin. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz ala khamsatin. Ada riwayat yang menyebutkan ala khamsin atau ala khamsatin. Ay arkan, ada 5 rukun. Mithlul Islam bibina'in wa qima ala khamsatin, ala khamsati a'midatin la yastaqimu illa biha. Seperti Islam dengan dibangun atau dengan bangunan yang ditegakkan pada 5 tiang yang tidak akan bisa lurus bangunan tersebut kecuali dengan 5 penopang tadi. Wa qaddamal aham fal aham. Beliau Nabi kita Muhammad SAW mendahulukan yang terpenting kemudian yang terpenting. Fabada'a bi qutbiha. Rasulullah SAW memulai dengan yang paling inti, ya, paling poros. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Itu pengucapan syahadat an la ilaha illallah. Summa sanna bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau golongkan yang kedua dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa katsiran ma taqarrana biha. Dan sering, ya, sering atau wa katsiran ma taqrunu biha. Dan seringnya syahadat la ilaha illallah itu bergandengan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Gitu kan? Summa qal wa iqamus shalah. Kemudian Rasul menyebutkan apa? Iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa shaum ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji di Baitullah al-Haram. Fahadhihi mabani al-Islam allati ibtana wa tarakkaba binha. Ini adalah mabani, bangunan-bangunan Islam yang ibtana wa tarakkaba minha. Yang Islam tersebut terbangun dan tersusun, terangkai dari 5 perkara tadi. Wa ta'ti adillatuha, dan akan datang dalil-dalilnya nanti disebutkan. Wa kullu khoslatin min khisalil iman dakhilatun fil Islam. Sehingga setiap perangai dari perangai-perangai iman itu masuk dalam kategori makna Islam. Wa kullu khoslatin min khisalil Islam dakhilatun fil iman. Dan setiap perangai dari perangai-perangai Islam juga masuk dalam kategori makna iman. Fama kana minal a'malil batina, maka segala sesuatu yang digolongkan termasuk amalan-amalan batin, fawasful imanu alaihi aglab min wasfil Islam. Sehingga pensifatan iman padanya itu lebih mendominasi dibandingkan pensifatan Islam. Difahami? Maksudnya apa? Amalan-amalan batin itu lebih mendominasi disebutkan sebagai sifat keimanan. Difahami? Contoh, amal-amalan batin. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, itu amalan batin bukan? Meyakin, mengimani, itu amalan hati. Sehingga amalan-amalan yang batina itu pensifatan iman pada dia itu lebih mendominasi. Wa ma kana minal a'malid diniyah adh-dhahirah, sedangkan amalan-amalan agama yang zahirah, nampak,
kasyahadatain was-shalah wa anwa'il ibadat allati tadhhar wa yatla 'alaiha an-nas. Fawasful islami 'alaiha aghlab min wasfil iman. Sehingga amalan-amalan dunia yang zahir seperti 2 kalimat syahadat, salat, jenis-jenis ibadah yang nampak, yang umat manusia bisa melihat padanya, maka pensifatan Islam padanya lebih mendominasi dibandingkan pensifatan iman. Sehingga seluruh amalan-amalan yang zahir itu lebih mendominan disebut dengan sifat-sifat Islam. Seluruh amalan-amalan batin lebih mendominan disebut sebagai sifat-sifat iman. Difahami? Ada orang sholat, bisa kita katakan dia Islam secara zahir. Difahami? Secara batin kita tidak tahu. Ya apa tidak? Sehingga Islam itu lebih mendominasi ke yang zahir. Sedangkan yang batin itu mendominasi ke iman. Fadairatul Islam awsa' min dairatil iman. Sehingga ruang lingkup Islam lebih luas dibanding ruang lingkup keimanan. Semua orang Islam belum tentu kita katakan dia mukmin, ya. Jelas? Orang kalau sudah beriman pasti dia konsekuensinya akan mengamalkan Islam tersebut. Tapi orang yang mengamalkan Islam secara zahir belum tentu dikatakan mukmin. Ya apa tidak? Munafiqun dia mengamalkan Islam secara zahir, namun secara batinnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana dalam surah Al-Hujurat? Qalu aslamna. Walakin qalu amanna wa alam. Gimana ayat? Al-Hujurat. Anak pusap ke semua antum kalau lupa. Walam yadkhulil imanu fi qulubihim. Imam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mau apa tuh? Orang Arab Badui mengatakan amanna. Katakan ya Muhammad, kalian belum beriman. Akan tetapi kalian ucapkan saja aslamna. Kalian masuk Islam. Kalian baru zahirnya saja. Iman dalam hati kalian belum masuk. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhul al-iman fi qalbihi. Wahai orang yang beriman secara lisan, namun imannya belum masuk ke dalam lubuk hatinya. Mungkin seseorang mengatakan, aku berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi belum dikatakan beriman kalau di hatinya belum sempurna keimanannya tadi. Dia baru berislam. Orang munafik, kita katakan dia muslim secara zahir, kafirun secara batin. Kama fadairatul Islam awsa' min dairatil iman kama anna dairatul iman awsa' min dairatil ihsan. Ya. Sehingga garis ruang lingkup Islam lebih luas dibandingkan ruang lingkup keimanan, sebagaimana ruang lingkup keimanan lebih luas dibandingkan ruang lingkup ihsan. Jadi yang paling besar itu apa? Islam. Yang iman sedikit, yang ihsan sedikit lagi. Ya. Fadalilu syahadah, qauluhu ta'ala. Dalil syahadat. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist
La ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, hadza syuru'un minal musannifi fi bayani adillati arkanil islamil khamsah wa syahada khabarun qati'un. Ini permulaan dari musannif di dalam menjelaskan dalil-dalil rukun Islam yang 5. Syahadat itu maknanya khabarun qati, khabar yang pasti. Itu namanya syahadat. Ketika antum mengatakan asyhadu, aku bersaksi. Berarti antum betul-betul nyaksikan. Difahami? Kalau antum tidak nyaksikan, jangan bilang antum aku bersaksi. Ya. Wa atlaqa lafdz syahadah ala syahadati alla ilaha illallah, dan diitlakkan, dimutlakkan lafaz syahadat kepada syahadat la ilaha illallah, li'annaha a'zamu syahadatin fil wujud ala a'zami mashhudin bihi. Dikarenakan persyahadatan la ilaha illallah merupakan persaksian yang paling besar di alam wujud ini tadi, terhadap yang disaksikan sesuatu juga yang paling besar. Jadi persaksian yang paling besar terhadap sesuatu yang paling besar. Apa sesuatu yang paling besar yang disaksikan? Tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Fala yansariful itlaqu illa ilaiha, sehingga tidak dipalingkan itlaq tersebut kecuali hanya kepada syahadat alla ilaha illallah. Apa makna syahadat alla ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin fil wujud illa huwa wahdahu. Tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan benar di alam wujud ini tadi, di dunia ini tadi, di alam nyata, illa huwa wahdahu, melainkan dia Allah Subhanahu wa taala semata. Fahuwal ilahul haq, dia Allah adalah al-ilah al-haq. Waman uddu'iyat fi al-uluhiyah siwahu fahuwa abtalul batil wa adallud dhalal. Barang siapa yang padanya diklaimkan ada uluhiyah, ya, selain Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang diklaimkan pada dirinya, yang diakukan pada dirinya, uddu'iyat itu artinya diklaimkan, diakukan pada dirinya, ada uluhiyah selain Allah, fahuwa abtalul batil, maka yang demikian itu dikatakan kebatilan yang paling batil, wa adallud dhalal, dan kesesatan yang paling sesat. Jelas? Siapapun dia, mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia kuburan, mau dia wali, mau dia pohon, mau dia sapi sekalipun, kalau diklaimkan memiliki uluhiyah, berhak untuk disembah, maka klaim, anggapan, pengakuan yang seperti ini fahuwa abtalul batil, kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. Jelas? Allah ta'ala, so, panjang itu, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikut. Kalau anda tidak ada halangan, insyaallah ya, ba'da salat isya, ya, nanti anda kesini.